Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti, NIM 1904010093 dari kelas EKIS 4B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah aspek hukum ekonomi, yaitu jaminan. Nah, yang pertama yaitu definisi jaminan. Jaminan atau disebut juga dengan agunan adalah suatu aset yang dijanjikan peminjam atau pemilik usaha kepada pemberi pinjaman sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima. Jika di kemudian hari peminjam gagal untuk melunasi hutangnya, maka pemberi pinjaman dapat memiliki atau menjual aset yang dijanjikan tersebut untuk menutupi kerugian. Suatu jaminan harus memiliki total nilai yang sama atau lebih besar dari total nilai pinjaman. Yang kedua yaitu kriteria suatu jaminan. Suatu jaminan umumnya harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, punya nilai ekonomis dalam pengertian dapat dinilai dengan uang dan bisa diuangkan. Yang kedua, kepemilikannya bisa dan mudah dipindah tangankan. Yang ketiga, bisa dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum di mana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis jaminan yang biasa diterima oleh pemberi jaminan. Menurut Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 9 PBI 2007, bentuk jaminan yang diakui untuk suatu pinjaman antara lain adalah yang pertama yaitu tanah, di mana kepemilikan tanah harus dibuktikan lewat hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bangunan, termasuk diantaranya adalah rumah tinggal, rumah susun, pabrik, gudang, hotel, dan lainnya. Jaminan jenis ini harus dilengkapi dengan IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu kendaraan bermotor, termasuk diantaranya adalah mobil dan berbagai jenis, merek, dan tipe serta sepeda motor dan skuter. Kepemilikannya harus dibuktikan dengan bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Yang keempat yaitu mesin pabrik, di mana usia mesin dan kemampuan teknisnya akan dianalisa terlebih dulu untuk menentukan nilainya. Yang kelima yaitu surat berharga dan saham, yang harus berstatus aktif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau BI, atau memiliki peringkat investasi. Yang keenam yaitu pesawat udara atau kapal laut, dengan syarat memiliki ukuran di atas 20 meter kubik yang sudah diikat dengan hipotek. Yang ketujuh yaitu emas. Aset ini bisa dijadikan jaminan dalam pinjaman karena memenuhi kriteria, namun tidak bisa diterima di bank konvensional lantaran tidak diizinkan oleh Bank Indonesia. Solusinya adalah dengan mengagunkan emas ke lembaga pembiayaan lainnya, seperti bank syariah. Yang kedelapan yaitu deposito. Sejumlah bank bersedia menerima deposito sebagai pinjaman. Yang kesembilan yaitu piutang usaha. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman jangka pendek. Jenis pinjaman dengan jaminan ini disediakan oleh bank dengan jangka waktu pembayaran yang tidak lebih dari beberapa minggu. Selanjutnya itu hukum jaminan. Hukum jaminan berbunyi keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah yang pertama, adanya kaidah hukum dalam bidang jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Yang kedua, adanya pemberi dan penerima jaminan. Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan atau debitur. Yang ketiga, adanya jaminan-jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan material dan hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imaterial merupakan jaminan non-kebendaan. Yang keempat,
Adanya fasilitas kredit pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Selanjutnya itu objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek forma. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi, objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, jaminan perorangan. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur atau bank dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian. 7 jaminan perorangan meliputi bord, tanggung-menanggung atau tanggung renteng, dan garasi bank. Yang kedua yaitu jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atau absolut atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu yang A, jaminan dengan benda berwujud atau material. Benda berwujud dapat berupa benda atau barang bergerak dan atau benda atau barang tidak bergerak. B, jaminan dengan benda tidak berwujud atau imaterial. Selanjutnya yaitu lembaga jaminan. Lembaga jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu lembaga jaminan, di mana benda yang menjadi objek jaminan tidak berada atau tidak dikuasai oleh penerima jaminan. Yang termasuk lembaga jaminan ini adalah yang pertama, hak tanggungan, yaitu pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek. Yang kedua, hipotek barang, yaitu hak tanggungan atas benda-benda bergerak. Umumnya ialah hak tanggungan atas kapal laut dan kapal terbang dengan tanpa menguasai bendanya. Yang ketiga, pengalihan kepemilikan secara gadai, yaitu perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang. Yang keempat, leasing, yaitu suatu perjanjian di mana si peminjam menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.